Tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Come on. Segala perkara teruskan dan selamanya kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara teruskan dan selamanya kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian, salam sejahtera bagi kita. Sore hari ini saya akan memberikan satu kesaksian, dan kesaksian saya dasari dari satu ayat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana kita tahu, sampai saat ini masih ada wabah ataupun pandemi yang masih terus berlangsung, dan pada saat ini pun kita tahu bahwa itu tidak tahu kapan akan berakhir. Namun kalau berbicara tentang sakit penyakit merupakan suatu hal yang sudah biasa bagi saya. Dalam 1 tahun sudah tak terhitung berapa kali saya harus keluar masuk rumah sakit, baik itu untuk berobat bahkan untuk rawat inap. Saya mengalami gagal ginjal yang mengharuskan saya untuk menjalani hemodialisis 3 kali dalam seminggu. Dan bahkan di sela-sela itu seringkali saya harus dilarikan ke UGD karena mengalami sesak nafas. Satu hal yang patut saya syukuri, ketika saya harus dirawat inap di rumah sakit, saya bersyukur kepada Tuhan karena ada begitu banyak perhatian dari teman-teman, dari para hamba Tuhan. Mereka datang menjenguk dan berdoa buat memberikan semangat kepada saya, memberikan kekuatan dan juga penghiburan, dan memohonkan kesembuhan bagi saya. Dan mereka datang silih berganti, dan itulah yang membuat saya bersyukur kepada Tuhan karena ketika saya dirawat di rumah sakit, sekalipun tidak ada keluarga yang menjaga, tetapi dengan kehadiran teman-teman, kehadiran jemaat Tuhan, kehadiran dari rekan-rekan hamba Tuhan memberikan penghiburan buat saya, sehingga saya bersyukur kepada Tuhan atas perhatian mereka. Saya bersyukur untuk doa-doa yang dipanjatkan untuk kesembuhan saya. Namun sangat berbeda halnya ketika saya terpapar COVID-19. Hal tersebut benar-benar membuat saya merasa takut, sehingga saya tidak dapat bersyukur kepada Tuhan. Padahal firman Tuhan katakan kita itu harus bersyukur di dalam segala hal. Namun dalam ketakutan yang luar biasa itu menyebabkan saya tidak mampu untuk bersyukur kepada Tuhan. Saya merasa benar-benar takut dengan luar biasa. Saya merasa sendirian, merasa kesepian. Walaupun sebenarnya di ruang isolasi itu tidak hanya saya seorang diri. Masih ada pasien-pasien lain yang juga dirawat dengan penyakit yang sama. Apalagi ketika pertama kali saya harus dikerobongi. Dari UGD menuju kamar perawatan,
Saya didorong di atas tempat tidur, lalu ditutup dengan kerobong, persis seperti penutup keranda untuk orang mati. Hanya saja bahannya transparan dari plastik sehingga saya masih dapat melihat sepanjang koridor yang saya lalui ada orang-orang yang juga sedang menanti pelayanan kesehatan di rumah sakit tersebut. Dan sepanjang jalan yang saya lalui selalu disemprot dengan disinfektan, ya. Dan dengan demikian saya merasa, apakah demikian mematikan penyakit ini? Hati saya berontak dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah ini benar, penyakit ini benar-benar begitu mematikan sehingga saya masih hidup tak ubahnya seperti jenazah di dalam keranda? Padahal yang saya rasakan penyakitnya itu biasa saja, ya. Tidak berbeda dengan sakit flu, badan panas, lalu juga batuk-batuk, ya begitulah. Kalau badan panas, saya minum paracetamol maka panasnya turun. Kalau batuk-batuk mulai menyerang saya minum kodein, maka batuknya pun reda. Jadi sebenarnya sakitnya itu biasa saja bagi saya. Tapi yang luar biasa adalah perlakuan terhadap pasien yang terpapar COVID-19 yang mengharuskan mengikuti protokol kesehatan yang diberlakukan. Ya, tentu saja saya tahu bahwa semua ini untuk kebaikan semua pihak. Tidak ada kaum keluarga yang menjaga, tidak ada teman yang diizinkan untuk mengunjungi, jadi merasa benar-benar sendiri di dalam perawatan tersebut. Dan ternyata bukan hanya kepada pasien COVID yang masih dalam perawatan saja, tetapi kepada mereka yang akhirnya meninggal dunia pun juga diperlakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Terbayang di benak saya betapa sunyinya proses pemakaman para penderita COVID. Ya. Tidak ada lagi sahabat yang datang melayat. Tidak ada rekan-rekan ataupun saudara-saudara seiman yang menyanyikan lagu sentosa dalam Yesus untuk mengiringi kepergiannya. Tidak ada lagi ibadah penghiburan karena menurut pemerintah ada larangan untuk kumpul-kumpul dalam jumlah sekian orang. Setelah membayangkan hal tersebut, saya memutuskan lebih baik saya menyanyi sendiri saja mulai dari sekarang. Dan malam itu pun saya menyanyi Ku Perlu Tuhan Sertaku. Saya nyanyikan terus berulang-ulang lagu ini sampai saya tertidur. Beberapa hari kemudian dokter menyatakan bahwa saya boleh pulang. Betapa senangnya saya, tetapi kemudian ada telepon dari kepala perawatan bahwa saya harus tetap tinggal di rumah sakit di kamar nomor 22. Dalam arti keluar dari ruang perawatan isolasi tetapi tidak boleh pulang ke rumah. Dan demikian saya pun akhirnya menjalani isoma mandiri di lingkungan rumah sakit. Tapi saya bersyukur sebab saya tidak lagi merasa sendiri, sebab ada begitu banyak orang-orang yang saya kenal yang juga ada di dalam tempat tersebut, di mana mereka juga harus menjalani isoma setelah selesai perawatan di ruangan isolasi. Ada beberapa karyawan, ada beberapa anak opsir, dan bahkan ada dokter dan juga perawat yang juga harus menjalani isoma di ruangan ataupun di lingkungan rumah sakit. Jadi saya merasa saya tidak lagi sendiri karena saya mengingat mereka juga mengalami hal yang sama. Kemudian saya berpikir bahwa saya akan sebentar saja di tempat tersebut. Saya bertanya kepada mereka biasanya berapa lama akan diizinkan pulang setelah menjalani isoma. Mereka berkata bahwa paling cuma 2 minggu. Tapi ketika saya hitung-hitung saya sudah lewat 2 minggu. Ini adalah hari ke-16. Tapi kok belum ada tanda-tanda boleh pulang. Ya, saya jalani saja sampai kapan. Setiap tengah malam saya bangun, berdoa, dan menyanyi. Karena saya ingat Paulus dan Silas pun di tengah malam memuji Tuhan dan terjadi suatu mukjizat.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam mengalami sakit COVID-19 ini, sakitnya tidak seberapa. Tapi di dalam rasa kesunyian yang luar biasa itu, yang menimbulkan ketakutan, yang menyebabkan saya tidak dapat lagi bersyukur kepada Tuhan. Namun akhirnya saya mohon ampun kepada Tuhan, kemudian saya memuji nama Tuhan. Saya berdoa buat teman-teman yang masih sama-sama isoma supaya mereka segera pulih. Saya berdoa buat teman-teman para karyawan yang masih sehat dan mereka harus bekerja supaya mereka tetap sehat dan menerima kekuatan ekstra dari Tuhan untuk dapat tetap melayani di rumah sakit. Dan pada akhirnya pada hari ke-20 pemeriksaan laboratorium terakhir menyatakan bahwa saya sudah negatif dan diperbolehkan pulang ke rumah. Betapa bersyukurnya saya. Terpujilah Tuhan yang telah memelihara saya. Allah Jehovah Rafa yang telah menyembuhkan saya. Jadi demikianlah kesaksian saya bahwa dalam keadaan apapun juga seharusnya kita harus dapat bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin.